Ya, selamat datang kembali. Untuk kali ini kita ingin berdiskusi tentang teknologi yang ada di pabrik gula. Utamanya untuk kali ini adalah teknologi proses atau proses yang dipakai di pabrik gula. Jadi uh, ini untuk men-trigger teman-teman proses atau teman kimia, apa sih bedanya gitu. Yang pertama adalah proses yang lebih awal atau kita bisa bilang paling lama adalah proses defekasi, yaitu proses pemurnian yang menggunakan kapur tohor saja. Jadi kapur tohor ini fungsinya adalah menetralkan asam-asam yang ada di dalam nira. Nira sendiri adalah air gula atau air tebu. Kalau teman-teman beli es tebu pasti hijau-hijau airnya berwarna hijau-hijau itulah itu disebut nira. Nah, kapur ini mengikat asam-asam itu kenapa? Dengan mengikat asam-asam itu dia istilahnya terhindar dari potensi adanya apa namanya kerusakan atau inversi istilah prosesnya inversi. Jadi asam yang ada di dalam nira itu berpotensi dia merusak dari nira atau gula itu gitu. Jadi menuju pembusukan. Nah, kapur ini mengikat itu. Nah, proses defekasi ini sendiri dia umumnya sudah ditinggalkan. Dia hanya dipakai untuk pabrik-pabrik dengan kapasitas kecil, misalnya 2000 atau 1500 atau bahkan 1000 TCD ya. Tapi kapasitas itu pun secara visible, maksud kami tidak visible lagi. Nah, biasanya proses verifikasi ini dipakai untuk proses-proses untuk pembuatan raw sugar. Nah, kalau teman-teman dengar raw sugar yang dari luar negeri itu dia menggunakan proses verifikasi. Nah, kalaupun dia paling bagus proses verifikasi ini paling dia startnya di GKP 2 atau gula kristal putih 2. Lalu proses yang lebih kita bilang lebih agak modern itu dan saat ini banyak sekali dipakai di hampir pabrik gula tua di Indonesia adalah proses sulfitasi. Jadi dia tetap menggunakan kapur tadi, tapi kapur tadi dinetralisir ulang dengan gas sulfit atau gas CO2. Gas CO2 ini berasal dari pembakaran belerang. Nanti ada lem slag, maksud kami ada sulfur burner seperti itu. Terus ada dia tower nanti dia kontak gas sulfurnya dari bawah, niranya dari atas. Dia seperti sulfur tower ya, seperti destilasi seperti itu. Nah, nanti dia mengendap kapur yang sisa kapur tadi berkaitan dengan gas sulfit membentuk CaSO3. Nah, uh, ini inilah yang banyak digunakan di pabrik gula di Indonesia saat ini. Nah, ini warna gulanya lebih putih daripada defekasi ya. Nah, biasanya sih dia umumnya produknya di standar gula kristal putih 1 atau GKP 1. Itu kumsanya sekitar 150 sampai 300. Kalau gula kristal putih 2 atau GKP 2 itu 300 di angka 300-an ya. Nah, itu jadi itu banyak sekali kalau kita bilang hampir 80% pabrik gula di Indonesia pakai ini ya. Terutama yang lama yang sudah sejak zaman Belanda gitu. Lalu berikutnya adalah proses yang lebih modern. Sebenarnya ini juga sudah banyak dikembangkan tahun 60-an, tahun 80-an, tapi mungkin di Indonesia baru diadopsi di milenial ini ya. Dia proses karbonatasi. Jadi kita menggunakan susu kapur. Nah, tapi gas yang dipakai bukan sulfit tapi CO2. CO2 ini berasal dari boiler, dari gas buangnya. Sebelum ke chimney dia dihisap, lalu dia dimurnikan, artinya dihilangkan dari mungkin partikulat-partikulatnya, lalu dia masuk ke proses dia menggunakan karbonator itu seperti vessel saja. Jadi kalau istilahnya sulfitasi itu sulfur towernya multi stage ya, banyak lapis, jadi dia tray gitu. Kalau karbonatasi ini hanya vessel atau bejana saja yang dikontakkan. Nah, ini pun bagus sekali karena CO2 itu kita tahu bahwa dia adalah
uh, gas rumah kaca yang bisa apa istilahnya ya, tidak baik untuk lingkungan, untuk ozon kita ya. Maksudnya ya teman-teman tahu bahwa itu menjadi masalah besar gitu. Nah, dengan proses ini artinya gas yang harusnya berbahaya ke lingkungan tadi, dia ikat menjadi netral. Nah, jadi kalau karbonatasi sendiri produknya berupa gula rafinasi atau gula industri, di mana itu misalnya di bawah 100 jadi lebih baik, warna gulanya lebih jernih gitu ya, kristalnya lebih bening. Nah, kalau teman-teman, dan ini biasanya lebih seragam juga, jadi karbonatasi ini dia mengalami masakan 2 kali, nanti akan kita bahas ya. Ada apa kelebihan masing-masing. Nah, karbonatasi sendiri ini biasanya dipakai untuk pengolahan raw sugar. Raw sugar sendiri itu import dari luar, banyak kan dari India atau Thailand ya. Why? Kenapa kok kita sampai import raw sugar? Jadi kalau luar negeri itu nanti uh, kadar gula dalam tubuhnya itu tinggi ya, jadi dia berlebih, sehingga dia prosesnya hanya dijadikan setengah matang dijual lagi ke negara-negara seperti kita Indonesia ini. Dan kebanyakan sih untuk pabrik gula karbonatasi ini untuk pabrik gula yang baru-baru atau biasanya milik swasta. Dan untuk raw sugar sendiri, kenapa mungkin milik pemerintah tidak boleh menaruh sugar ya, karena regulasinya hanya pabrik baru dengan durasi maksimal 5 tahun dia boleh import. Nah, ini ibaratnya sampai dia settle, sampai dia produksinya sudah normal seperti itu. Jadi ada batasan juga di regulasinya. Dan ini juga karbonatasi ini investasinya juga ibaratnya ekstra alat, karena tadi kita sampaikan dia double perawatannya, masakannya 2 kali ya. Nah, demikian sekilas penjelasan tentang teknologi proses di dalam pabrik gula. Ini yang umum. Kalau nanti yang peralatan lainnya sudah umum, kita akan bahas di next video. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.